Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada malam hari ini untuk sesi diskusi kajian nafsiologi kita. Mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan kita tentang kajian nafsiologi melalui tanya jawab, dan mungkin nanti ada yang ingin menyampaikan pandangan, silakan saja. Setelah hadir bersama kita Mbak Gayatri, untuk memperefektif waktu, saya persilahkan kepada Mbak Gayatri. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini mungkin bukan membahas tema yang sudah menjadi bahan ajar kita, tapi kita akan mengevaluasi mungkin apa yang telah kita pelajari dari 3 sesi sebelumnya. Kita bisa diskusikan pada malam ini. Kemudian juga persiapan untuk besok, karena ini juga ada yang kemarin request, ya kan? Rahmat request untuk persiapan besok. Oke, saya ingin sedikit memberi ingatan ya kepada kita semua, apa saja yang telah kita pelajari kemarin, 3 sesi yang kemarin. Yang pertama, kita ingat pertemuan kita pertama adalah mengenai pengantar nafsiologi, yaitu judulnya adalah buruk untuk kehidupan sehari-hari. Kita sudah membahas pengertian apa itu nafsiologi, kemudian kita juga membahas mengenai 12 jiwa. Dari satu nafs yang sudah terbelah menjadi 2 bagian dalam nafs, dan nafs itu sendiri ada satu kesatuan dengan roh yang ada dalam diri seorang manusia. Apa itu nafs? Apa itu nafs? Kita sudah mempelajarinya, yaitu nafs adalah bagian dari diri kita yang selalu ingin mengatakan inilah aku, tentang diriku yang sejati. Ya. Sedangkan roh adalah yang menggerakkan kita, yang membuat kita animating. Sebab itu ada kata animisme, ya kan? Nah, roh juga ada kaitannya dengan nafas. Nah, walaupun kata nafas ini satu makna dengan nafs, tapi dengan melalui nafas roh itu ada rohnya, maka kita bergerak. Dan kita membahas bagaimana kita melihat dari setiap level. Dari mulai level individu sampai kepada level kemasyarakatan. Jadi di dalam diri kita ada 12 jiwa, ada nafs, ada roh, begitu juga di level yang lebih luas lagi. Level kemanusiaan, level kemasyarakatan. Mula-mula masyarakat, lalu seluruh kemanusiaan. Itu sebabnya kita melihat di dalam masyarakat ada 12, setidaknya menurut penafsiran saya dari Buruk Al-Furqan adalah 12 fenomena keagamaan, fenomena spiritual yang bisa diklasifikasikan kepada 12 jenis. Sudah saya bahas mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi Taoism, ya kan? Dan akhirnya yang ke-12 adalah ciri khas kita sendiri yang punya. Sehingga kita kalau sudah bisa memahami bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu banyak jenis jiwa. Jiwa di sini maksudnya walaupun kadang diartikan sama dengan nafs, tapi jiwa ini lebih kepada bentuk karakter. Karakter seseorang yang satu mungkin introvert, yang lain extrovert, gitu kan? Itu kan karakter. Nah, di sini kita lihat sudah 12 karakter dalam diri manusia dan 12 karakter dalam fenomena masyarakat. Selanjutnya kita sudah membahas mengenai historiosiografi dalam Alkitab. Tema itu
dengan judul Evolusi Kemanusiaan. Kita sudah membahas mengenai evolusi kemanusiaan itu dengan melihat pada kejadian 1 sampai kejadian 3, dan kita sedikit saja ya membahas mengenai Al-Quran. Yang ini akan kita bahas lebih jauh lagi pada hari Sabtu nanti tanggal 20. Kita sudah membahas apa itu historiografi, yaitu semua tulisan yang memiliki konteks ruang dan waktu, atau tulisan yang membuat pembacanya diarahkan kepada nilai-nilai tertentu sesuai dengan konteks ruang dan waktu, sesuai worldview dari komunitas tertentu itu, atau kalau di dalam studi kekristenan, historiografi dari kata historisisme, artinya adalah kita mempelajari mengenai nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kearifan Sinai atau teks-teks Sinai, misalnya dari kitab Daniel dan kitab Wahyu itu. Jadi ada beberapa arti historisisme yang kalau ditulis menjadi historiografi. Yang terakhir kemarin kita membahas tema berjudul mitologi dalam kearifan Sinai. Yang pertama, judulnya saya pilihkan karena masih dasar, saya pilih Ezel Kenotsdorf, yaitu penolong yang sepadan dari kearifan Sinai dari Genesis 2:18 sampai 25. Nah, kita sudah membahas apa itu mitologi. Ternyata mitologi itu tidak selamanya bisa diartikan secara konotasi yang merendahkan, mitos, tetapi justru mitologi itu mungkin sangat berguna pada masa lalu untuk mentransmisikan kearifan dan ilmu pengetahuan yang disampaikan, dinarasikan dalam bentuk sastra atau dongeng. Karena kalau diceritakan di dalam bentuk seperti jurnal mungkin ya, atau mungkin kata-kata yang itu mungkin garing ya, jadi agak membosankan, tidak menarik, tidak enak, tidak asik untuk dihafalkan gitu kan. Kalau kita ngafalin lagu kan lebih senang gitu kan. Nah, itu akhirnya dibikinlah dalam bentuk dongeng, dan bisa juga dalam bentuk dongeng itu kemudian dibikin syair juga yang memiliki bunyi yang indah sehingga bisa dihafalkan bahkan sampai ribuan tahun. Kita membahas mengenai penolong yang sepadan. Ternyata pada masyarakat mula-mula leluhur yang menceritakan Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran, awal sekali masyarakatnya itu masih memelihara matriarkat, matriarkal, dan matrilineal, yang kemudian mungkin akan berevolusi atau berubah karena adanya konteks-konteks ruang dan waktu atau sejarah yang membuat mereka harus beradaptasi, melakukan perubahan menjadi masyarakat patriarkat, dan kemudian ada yang mengaplikasikan patrilineal dan juga patriarkal. Mungkin itu dulu dari saya. Sebelum kita ngebahas juga untuk hari besok, apa mau dibahas kalian yang untuk hari besok itu kisarannya? Baik, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita bahas untuk besok. Iya. Belum ada ide pertanyaannya sih. Dilanjut aja udah nggak apa-apa sih. Atau ada Wahyu nih. Mbak Gayatri, saya itu agak bingung. Itu kan ada 12 jiwa yang di awal-awal ya. Kalau saya lihat itu kayak yang dari eukariota sampai jiwa yang paling tinggi. Itu kalau dilihat kelihatannya kayak seperti evolusi kejiwaan kita. Lantas setelah itu ada lagi yang 5 jiwa yang sekular, abid dan lain-lain. Itunya di mana ya, Mbak? Oke. Itu adalah kan 12 jiwa itu fenomena secara keagamaan yang
menonjolkan mana sifat karakter kita yang paling. Kalau kita jiwanya Islam, berserah diri, ya kan? Kalau Taoism lebih kepada melihat nature. Ya. Kita ingin menyelaraskan diri kita selalu dengan alam. Kalau yang 5 jiwa yang disampaikan oleh Said Bektaswali, itu adalah karakter kita. Dari segi kita sebagai manusia itu lebih senang melakukan apa dan berevolusi. Misalnya, biasanya orang awal mulanya itu lebih senang untuk lebih ritus, ya kan, devosi, melakukan devosi, ibadah. Itulah yang disebut dengan jiwa abid. Kebanyakan orang lebih suka jiwa abid, lebih dominan tampil feature dari jiwa abidnya atau beribadatnya karena ada rasa takut, ada rasa keinginan sesuatu juga dalam dirinya, maka itu jenis jiwa abid. Kemudian ada jiwa asyik atau jiwa yang dia sudah sadar bahwa dari rasa takut dan harapan, kemudian timbullah rasa cinta, rasa percaya. Karena sudah ada rasa cinta dan percaya, jiwanya lebih kepada seperti seorang kekasih yang mabuk, ya kan gitu. Nah, itu biasanya kalau orang yang lebih dominan trait atau corak dari jiwa ini, dia ya menjadi spiritual, darwis gitu kan. Kalau di dalam Kristenan mungkin dia akhirnya menjadi seorang pastor seperti itu. Dia sudah lebih mengaktualisasikan jiwanya yang seperti itu. Kemudian ada lagi jiwa yang dia ingin selalu lebih daripada itu, mereka dia sudah sadar kan, dia ingin membersihkan dirinya, hanya membersihkan dirinya, lebih daripada yang tadi. Abid itu tadi baru takut, dia baru punya harapan, tapi sekarang dia sudah punya rasa kepercayaan diri. Saya ingin membersihkan diri saya yakin saya bisa menjadi orang yang bersih dengan kebaikan-kebaikan saya, menanam karma-karma baik dalam kehidupan saya. Nah, orang yang seperti ini, yang jiwanya sudah seperti ini, setelah dia mencapai suatu proses, dia bisa menjadi orang yang kita sebut sebagai waliullah, santo, atau mungkin maksum, karena dia sudah bisa membersihkan dirinya sendiri, maka dia bisa membersihkan orang lain, ya kan? Ibarat kata gini, saya sudah 7 tahun sakit autoimun pemphigus, saya sudah tahu bagaimana cara mengobati diri saya sendiri, walaupun saya tetap perlu ke dokter, tapi saya sudah tahu kalau saya nggak perlu ke dokter, misalnya kayak pandemi sekarang, saya sudah tahu apa obat yang harus saya minum dan sebagainya. Nah, saya sudah tahu, saya sudah belajar, dan saya ingin sembuh, ingin menyembuhkan diri saya sendiri, mengelola penyakit saya sendiri. Ketika ada orang yang baru sakit, baru kena pemphigus, saya bisa menolong orang itu dengan memberikan kira-kira seperti ini loh, kalau kamu sakit pemphigus, yang beratnya gini-gini. Karena sudah mengalami itu dan juga memfokuskan dirinya kepada itu, fokus kepada membersihkan dirinya. Akhirnya pada evolusi berikutnya ada jiwa yang selanjutnya adalah jiwa yang dia benar-benar sudah menjadi wahana bagi orang lain, media bagi orang lain untuk tumbuh. Makanya itu disimbolkan di dalam kisahnya Bektaswali. Maka Bektaswali adalah tanah. Tanah itu kan mengandung air, mengandung logam, mengandung udara, ya kan? Mengandung semua unsur sehingga bisa tumbuh apapun dari situ. Bahkan kita ditanam di tanah pun kita jadi cacing. Cacing itu kan berguna buat tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kita mati ditanam jadi cacing, ya kan? Berguna. Itu sebab itu disimbolkan dengan tanah. Manusia yang sudah lebih mengaktualisasikan, mengasah bagian jiwanya yang bisa berguna untuk semua orang dalam hal apapun, dia akan menjadi manusia yang sempurna, itu insan kamil, yang itu disimbolkan dengan tanah. Istilahnya adalah kalau di dalam bakat Bektaswali adalah kekasih Allah atau kinasihnya Allah. Dan akhirnya dari 4 jiwa ini seluruhnya adalah
di sang aku, kita sendiri. Ya, itu simbol dari individual dan simbol dari yang keluasannya. Kalau kita sudah sampai ke simbol tanah itu, kita sudah menyatu dan sadar dengan Tuhan, sang aku. Seperti di dalam, mungkin kalau yang sudah biasa baca Alkitab, di dalam Injil Yohanes 17, ada doanya Yesus mengatakan, Bapa, aku berdoa semoga mereka bersatu sebagaimana kita bersatu. Berarti Yesus sudah mencapai tahapan, dia sudah mengaktualisasikan semua di wahana, dia sudah sadar dirinya satu dengan Allah. Makanya dia berdoa supaya kita juga lebih sampai ke tahap yang sama seperti Yesus. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain ada lagi. Ada Mbak Woro di sini. Mbak Woro. Pendatang baru. Halo. Halo, Jen. Halo, ada Mbak Tati juga. Lancar ini itunya, sinyalnya. Nggak bikin golok-golok, Mbak. Sekolah dulu. Ini Mbak Woro ini loh. Ahli pendamping para pendeta-pendeta. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Sebelum kita bahas yang buat besok. Mbak, aku mau nanya. Yes. Mungkin entah apakah bisa dibahas di sesi diskusi ini atau akan terjawab di sesi-sesi berikutnya. Itu yang saya pahami bahwa nafsu itu adalah yang menyadari inilah sang aku gitu kan. Apakah itu sama dengan ego? Kemudian kenapa dalam brosur itu Mbak tulis mitos ego? Apakah ego itu mitos atau maksudnya seperti apa? Gitu Mbak. Oke. Sebetulnya nanti itu terakhir itu bagian terakhir karena kita sudah penuh mempelajari semuanya baru kita bisa membahas. Jangan-jangan apa yang kita bahas sama ini mengenai ego di masyarakat, ya kan? Seperti, kamu itu egois. Ini semua karena ego, seolah-olah ego itu pasti salah gitu. Apakah iya seperti itu? Jangan-jangan kita sebetulnya memang butuh ego. Kadang-kadang kita butuh ego. Tapi ego yang seperti apa? Nah, itu mungkin yang akan kita lihat selama kita di kelas ini. Ini ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada lagi pertanyaan? Mbak Tati mungkin? Belum, aku kan baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Baru masuk. Ulang aja kok. Masuk dan keluar di Lanjut. dalam. Oke, ada lagi? Mungkin langsung we need to be discussing about tomorrow mungkin ya. Oke, sip. Jadi guys, besok itu tanggal 14 Februari kita akan diskusi dengan Thomas McElwain jam 3 ya. Saya mengundang beberapa teman dari luar. Kalau mereka bisa datang, bisa ikut ya nggak Pak, ya bisa. Ada yang bilang belum bisa, Pak. Belum pasti hadir ya. Jadi mulai-mulanya mungkin saya akan berikan satu pendahuluan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sedikit mengenai siapa Pak Thomas. Judulnya ada Islam in the Bible, Islam dalam Alkitab, tetapi ini pendekatannya adalah pendekatan antropologi agama. Jadi mungkin saya besok akan pagi ini atau ntar malam saya akan memposting lagi tuh untuk mengingatkan teman-teman yang ingin ikut tapi lupa belum daftar. Ada yang sudah bilang mau ikut tapi kan kadang orang lupa ya. Saya ingatin lagi dan saya sekaligus saya ingatkan bahwa pendekatannya adalah antropologi agama. Jadi banyak orang mungkin akan mentertawakan atau menganggap seolah-olah ini seperti ceramah Zakir Naik mungkin ya. Saya bercanda gitu sama Pak Thomas kemarin. Padahal kalau di dalam antropologi agama itu kan memang pendekatannya karena ilmu manusia, maka kalau suatu agama itu menceritakan sesuatu, itu apa? Itu yang diceritakan di dalam
studi antropologi. Kenapa Islam dalam Alkitab? Ya, kan kalau teman-teman pernah ikut, saya nggak tahu ya teman-teman punya latar belakang sekolah kelas antropologi apa enggak ya. Jadi di dalam antropologi itu sekarang sudah juga banyak kajian antropologi yang studinya lebih kepada studi buku atau studi teks, bukan studi tidak lagi hanya ke studi ke masyarakat misalnya kan. Nah, misalnya contohnya gini, kalau yang biasanya umumnya studi antropologi itu seperti yang saya pernah ikut kelas antropologi beberapa waktu kemarin, ada studi pergi ke suatu masyarakat meneliti gitu kan, meneliti apa, dicatat gitu kan, oh ini gini. Tapi sekarang ada kecenderungan juga melihat dari tulisan-tulisan, misalnya bisa jadi ingin membahas mengenai fenomena jilbabisasi di Indonesia. Nah, dari kacamata wacana-wacana para feminis gender. Nah, itu kan dia tidak melihat dari sisi terjun ke masyarakat, tapi dia ingin melihat tulisan-tulisan orang-orang yang pro dan kontra mengenai jilbabisasi. Ini studi antropologi. Dia melihat dari sisi ilmunya mereka, kemanusiaannya mereka, kebudayaannya itu. Sama juga dengan Islam dalam Alkitab. Dia ingin, Prof. Tomat itu dalam bukunya Islam in the Bible, dia melihat satu Alkitab itu, baik Alkitab yang kanon maupun apokripa. Apokripa itu terutama kanonnya dari gereja Oriental itu sangat beda ya dengan yang Barat. Itu ada 80 lebih jenis, 80 lebih kitab kalau nggak salah yang Oriental. Dilihat di situ mana-mana saja bagian yang sebetulnya ditemukan, dipraktekkan di dalam Islam. Nah, kalau bisa nanti teman-teman kirimkan ke saya alamat email ya, supaya saya nggak lupa. Aduh, kayak Valin sama Verita ini saya suka lupa nih. Saya sudah kirim belum ya? Saya akan kirim The Beloved and I yang terbaru, yang jadi di bagian The Beloved and I itu di halaman belakang-belakangnya itu ada kitabnya, bukunya Islam in the Bible itu. Jadi buku itu The Beloved I plus ada Islam in the Bible, ada sholat, The Treasures of Sholat, kemudian ada Hello I'm God, kemudian ada She Believes in the Bible. Jadi ada kalau nggak salah 6 atau 5 buku di belakangnya The Beloved and I. Nah, jadi bisa dibaca itu tema-temanya. Saya mencoba lihat sebentar. Kayak begini. Jadi di dalam Islam in the Bible itu ada tema sholat, ada tema puasa. Jadi 5 rukun Islam itu dilihat, ada nggak kan kita punya rukun Islam. Nah, dilihat dalam rukun Islam itu ada nggak di dalam Alkitab. Apakah ada sholat? Yes, ada ternyata. Bahkan lebih lengkap di Alkitab, di Al-Quran, cuman sholat itu cuman sujud dan kalau nggak salah sujud dengan ruku ya, tiga bentuk doang. Kemudian wudhu juga cuman kalau yang katanya sih, saya di sini bukan ngebelain orang Syiah, tapi memang yang diklaim oleh orang Syiah itu memang betul, hanya ada wudhu itu hanya tangan, muka, dan ngusap kaki. Jadi kaki itu bukan dibasahin. Jadi cara wudhu yang benar adalah cara wudhunya, bukan cara wudhu yang benar, cara wudhu yang ada di Al-Quran ya, bukan di hadis ya. Itu adalah yang di Syiah, orang-orang Syiah 12 dan Syiah 7 yang ikut Ja'fari. Saya nggak tahu kalau Zaidiyah itu ikut Ja'fari atau bukan. Setahu saya sih bukan Ja'fari ya, mereka Hanafi sama Syafi'i kebanyakan. Jadi itu 3. Nah, lihat itu sholat, wudhu, oke. Azan saya ingat, setahu saya ada juga azan disebut, diceritakan. Kemudian puasa. Nah, ini dilihat puasa itu dari mana? Nah, dia justru di dalam Alkitab. Bahkan bulan puasa yang ke-9 itu, bulan Ramadan, itu dimulainya tradisi Yeremia. Nah, di dalam The Beloved and I sebetulnya diberikan satu kalau rajin membacanya ya. Tapi saya juga baru menemukan setelah saya belajar. Kenapa misalnya
puasa itu jadi puasa Ramadan, bukan puasa yang 4 bulan itu yang Rajab, Sya'ban, itu kan ada ya puasa itu kan. Terus puasa Daud gitu kan. Kenapa puasanya puasa Yeremia? Ternyata ada ceritanya Yeremia itu siapa? Apa di dalam silsilahnya sampradayanya Rasulullah itu kenapa? Ternyata Ma'had Ibn Adnan itu adalah murid dari Yeremia. Jadi dia satu kolega dengan Barukh Ibnu Neria. Barukh itu kan guru tulisnya dan muridnya Yeremia ya. Seperti itu. Kemudian sholat, puasa, zakat, juga haji gitu kan. Juga kemudian kalau misalnya lebih jauh lagi, kalau kita bisa sebut Syiah ya kan, Syiah in the belief kan, Syiah belief itu nanti juga termasuk imamah. Imamah itu ternyata ada misalnya di dalam Alkitab gitu. Kenapa itu perlu imamah? Kenapa bukan khilafah gitu kan? Kenapa imamah gitu? Ada lagi misalnya juga mengenai nama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu ternyata adalah, tahu nggak kalau kita misalnya pergi ke museum Alkitab yang ada di Salemba itu ada satu namanya bracelet plate. Apa ya istilahnya bracelet plate itu? Bahasa Indonesianya apa ya bracelet plate ya? Mbak Woro apa ya bahasa Indonesianya bracelet plate? Yang untuk pendeta itu dia pakai di dada itu. Jadi ada 12 batu, Urim dan Tumim, yang disebut Hosen. Hosen itu indah artinya. Karena Hasan dan Husain itu ternyata ada hubungannya dengan itu, Urim dan Tumim, atau nujum pembacaan masa depan dengan batu. Nah, saya menyebutnya stonemancy. Kalau misalnya tarot kan tarotmancy, kemudian ada kleromancy dari kristal gitu. Nah, ini dari batu. Jadi zaman dulu orang sudah meramal menujum dari batu, dan itu bukan hal-hal yang kronik atau seperti itu, tapi memang itu sudah dijadikan tradisinya orang Yahudi dengan adanya zirah. Oke, saya baru ingat bahasa Indonesia, zirah pendeta itu yang ada 12 Urim dan Tumim. Bahkan itu juga. Jadi ini kajiannya lebih bersifat antropologi karena benar-benar melihat aspek-aspek budayanya. Jadi kalau memang ada ya ada disebut. Kalau enggak ya enggak. Jadi gitu. Ya. Berarti Mbak, suara saya ini terdengar jelas ya kayak gini. Saya kan nggak pakai mikrofon yang saya pakai hari Selasa yang lalu. Di saya jelas. Di tempat yang teman-teman lain jelas nggak? Kalau semua jelas, saya pilih pakai ini masuk Zoom-nya, jadi nggak pakai Zoom. Jelas. Oh iya, jelas. Jelas ya yang lain ya? Ya, jelas kok. Ya. Ya Bu, lebih jelas ini. Kalau saya pakai laptop ini jelas ya? Iya. Jelas. Suaranya malah jelas banget. Dan berarti sebagian besar mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan Mbak Gayatri yang juga bakal disampaikan juga sama Pak Thomas ya nanti besok ya. Mungkin hal-hal yang mirip itu. Mirip lah, lebih kurang mirip. Ya. Mbak, kalau bisa teman-teman yang di sini mempersiapkan pertanyaan biar nanti kan 2,5 jam tuh biar nggak kosong gitu. Ya tanya ya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, jangan nggak tanya. Iya, nanti kan saya yang biar ada kerjaan terjemahin pertanyaan. Ya. Takutnya pasti pertanyaan translate-nya bingung, Bu. Enggak lah, insya Allah. Yang kasihan
Mas yang translate-nya bingung ini apa gitu. Karena saya kalau nanya. Oh, bisa. Mungkin bisa dilatih. Mau nanya apa? Bercanda kok. Bisa kok. Kalau cuma nanya bisa kok. Kalau saya mah nggak yang terlalu formalitas juga. Maksudnya bukan yang formal amat juga sih. Iya. Paling terutama iya. Itu perlu juga kalau disampaikan Mbak Gayatri kan orang Indonesia ya. Mungkin kalau yang menyampaikan orang bule bahwa ternyata lebih banyak ritus-ritus yang dilakukan oleh orang Islam itu ada di Alkitab, itu mungkin lebih menarik gitu. Ya. Yang ngomong bule gitu. Dan pakai pendekatannya antropologi ya, bukan pendekatan teologi. Karena kan pendekatan antropologi kan dia harus melihat langsung kan. Iya. Itu jadi kayak 5:30 ya Mbak ya, 5:30 sore ya. Pas banget antropologi, jiwa IPS saya bergelora. Iya, ya termasuk beliau adalah orang yang pertama kali menegaskan bahwa Idul Adha itu adalah ritus peralihan, bukan ya ritus peralihan itu kan tahu sendiri ya, setiap budaya itu punya ritus peralihan, mulai dari kita hamil, melahirkan anak yang kecil-kecil dikasih apa, tedak sinten itu kan ritus peralihan tuh, kan? Kemudian ada sunat itu kan ritus peralihan sebetulnya. Kemudian kalau yang perempuan itu bukan sunat, perempuan itu sebetulnya adalah menarche, itu setelah haid atau mau haid itu kan ada kayak disiram, atau kalau di orang Jawa ada siraman gitu kan, kemudian bagi-bagi bubur merah putih kalau saya zaman dulu ya gitu. Cuman yang jarang diketahui orang, ritus peralihan ketika orang mulai dewasa. Nah, itu di dalam suku-suku itu masih banyak praktek-prakteknya dan lebih kurang senada. Nah, Pak Thomas ini menemukan bahwa dari teks aslinya yang Ibrani itu, yang Kejadian 22 itu sebetulnya ada ritus peralihan. Dan ritus peralihan itu kan sudah dibahas lengkap semua jenis-jenis ritus yang ada di dunia, dikoleksi oleh yang namanya Arnold van Gennep. Itu orang Belanda yang antropolog tahun 1920-an, kalau nggak salah, 1909 udah awal banget ya itu. Jadi dia sudah mengklasifikasikan berbagai ritus peralihan, sehingga akhirnya menurut Pak Thomas setelah membaca itu, yang namanya kisah Ibrahim itu adalah ritus peralihan itu secara antropologi. Jadi memang saya lebih sepakat itu, karena kalau melihatnya semuanya itu teologi, saya pikir zaman dulu sih orang bikin teologi belum ada kali ya, belum ada sekolah teologi, belum ada sarjana teologi zaman abad 7-8 Masehi, apalagi abad 1 Masehi. Tidak secanggih sekarang lah, walaupun memang sudah ada filsuf gitu kan, sudah ada teolog, ada teologian, tapi not like today gitu ya. Gitu. Menurut Mbak Gayatri, ini sekarang kan yang orang-orang yang ngejelekin Islam itu lagi gencar-gencarnya baca tulisan dan pemaparan Christian Prince. Pernah dengar nggak Christian Prince? Pernah. Tapi tolong diingetin lagi ya, detail lagi apa. Christian Prince itu ya bahkan sampai dia itu bisa menyimpulkan begini tentang ayat-ayat, kan ada ayat-ayat di mana Yahudi dan Nasrani mendapatkan tempat yang cukup akrab dengan Islam, bahkan keimanan mereka pun diterima. Mereka yang beriman kepada Allah, entah itu dan hari akhir, entah itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, kalau mereka beriman, mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan mereka yang baik, dan mereka tidak akan bersusah hati. Tapi kan di ayat lain kan juga ada kan di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela sampai kamu mengikuti milah mereka. Nah, itu Christian Prince itu sampai merumuskan bahwa itu terjadi perubahan psikologis dan perubahan motif dalam diri Muhammad. Jadi dulunya Muhammad itu senang sama Yahudi Nasrani, tapi ketika katanya Yahudi dan Nasrani itu
merongrong kepentingannya untuk berkuasa, maka kemudian muncullah ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Bisa seperti itu, diarahkan pemikirannya seperti itu, dan didasarkan pada kontradiksi dari makanya betul sekali. Makanya kalau Pak Thomas itu yang selama ini saya belajar sama beliau, memang beliau membedakan. Jadi kalau ngomong sama saya, dia akan membedakan mana yang merupakan tradisi sekolah, scholarship istilahnya, kan, akademik ya, dengan transmisi lisan. Ini kan ya masalahnya di dalam kebudayaan atau kehidupan modern kita saat ini yang selalu mengabaikan atau merendahkan konteks-konteks tradisi lisan yang kemudian seperti yang makanya saya kemudian mempopulerkan istilah sampradaya dan para itu sebetulnya karena saya ingin memisahkan gitu. Ada yang kita belajar melalui skolastik dan kita ada yang belajar melalui transmisi lisan. Selain itu, ya di sejarawan sendiri kan sudah bilang bahwa misalnya saya suka tulisannya Fred M. Donner itu ya bilang bahwa Islam itu sudah sangat berbeda di zamannya Abdul Malik I. Itulah cikal bakal Islam menjadi terpisah dari Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Kemudian setelah itu baru orang melihat ada agama baru namanya Islam. Nah pada zaman Rasulullah itu kan sebetulnya hanya dia malah ingin, makanya dia balik agamaku adalah agama Ibrahim. Dia kan bilang itu. Jadi kadang satu pendekatan itu selalu dia melihatnya gini, hanya konteks ayat per ayat, dia nggak ngeliat keutuhan. Nah, kelebihannya dari Thomas itu kalau saya lihat dari mulai Alkitab Kejadian 1 sampai Al-Quran surah Al-Ikhlas, surah terakhir Al-Ikhlas ya, Qul Ahad ya, atau Qul A'udzu Binas. Bukannya Al-Falaq, Anas ya, Qul A'udzu Binas ya. Anas ya, bukan Anis ya. Anies insya Allah presiden. Karena mirip saya katanya. Katanya saya mirip Anies. Oh iya boleh deh boleh. Dia tahu gimana. Tangga saya ada namanya Anis tapi cewek. Oh iya Anissa. Ya, jadi itu lalu dia fokusnya kepada dekalog. Jadi dipreteli dari sisi dekalog. Apakah ayat ini sesuai atau tidak dengan dekalog? Bahkan kalau teman-teman senang baca The Beloved and I itu, ya kalau ada ayat yang misalnya teks-teks yang kayak ada nada-nada yang nggak sesuai dengan dekalog, ya akan dikritik oleh beliau. Jadi dia tipe yang tidak apologetik selalu ya, dia akan bilang ini apaan sih, misalnya kayak kitab Yesus Ben Sirah itu ada di dalam kitabnya The Beloved and I. Itu dia mengkritik gitu kan. Kemudian ya orang Islam sekarang itu menganggap sholat itu sholat hanya ritus, padahal di dalam kitab Yesus Ben Sirah itu ya, kitab Yesus Ben Sirah itu kan menekankan mengenai sholat itu juga adalah, ya itu kalau di dalam Hinduisme mungkin yoga yoga karma atau yoga apa ya, saya kok karma yoga, bakti yoga ya. Nah kan kalau yoga yang untuk dia senangnya kepada hal-hal intelektual, apa namanya yoga apa ada tuh kan yoga dibedakan begitu ada kan? raja yoga, karma yoga, jnana yoga. Yang untuk intelektual itu namanya jnana yoga. Yana ya. Jnana itu sebetulnya ya, jnana. Orangnya namanya Jenani. Kalau di Indonesia kan jadi jana sebetulnya ya. Ya. Jadi yoga itu sebetulnya padanannya ada sholat di dalam Islam. Tapi orang Islam hanya melihat sholat itu adalah yoga yang devosi tadi. Devosi itu bakti kan berarti ya. Benar gak sih? Bakti yoga bakti, ya.
orang tidak melihat sholat itu adalah juga jana yoga atau karma yoga atau yoga yang lain. Bahkan dia hanya melihat yoga yang ada kan yoga yang olah nafas doang gitu, apa sih namanya? Asana. Ya itu. Gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Nah, itu Islam hanya melihat itu. Padahal sebetulnya sholat itu tidak hanya itu. Itu hanya satu aspek dari sholat. Nah, sholat yang lain itu yang dibagi itu. Yang dibahas di dalam Pak Thomas juga ngebahas Islam yang dimaksud di sini tentu bukan Islam yang saya sering bilang, karena istilah neo-Islam dan pseudo-Islam itu saya ambil dari beliau, saya bukan ciptain, tapi saya mencoba menerjemahkan dari beliau. Oh, ini maksudnya. Kalau misalnya gini nih, sekarang ada orang pergi naik haji, perempuan minum obat pil supaya nggak haid di sana. Itu neo-Islam kata beliau. Emang zaman dulu sudah ada pil penunda haid, ngapain? Nggak apa-apa kalau haid ya haid aja di sana gitu kan. Ini yang menarik karena beliau yang menciptakan istilah neo-Islam dan pseudo-Islam. Jadi bukan Islam yang mungkin akan dikenal kita juga gitu kan. Mungkin yang dimaksud adalah satu kesatuan dari Adam sampai kepada Rasulullah Muhammad. Nah, Yana Yoga. Mbak, ini ada chat dari Mbak Wahyuni Kama. Saya belum dapat bukunya, Mbak. Katanya buku yang mana maksudnya ya? The Beloved and I belum ya, Mbak Wahyuni? Iya, belum. Oh, minta emailnya aja, Mbak ya. Bisa di chat di sini. Ya. Emailnya. Kirim ke Gayatri ya, emailnya apa? Enggak, ke ini. Saya tulis ya, ke Generasi Hijrah. Semuanya coba nanti kalau mau minta bukunya, semuanya nanti saya akan langsung ini ya. Saya tulis di chat sekarang. Ya. Generasi Hijrah. Ya, kecil ya. Ini kenapa jadi gede? Otomatis biasanya suka jadi gede. Otomatis itu Bu, biasa. Atau tulis saja emailnya ibunya tadi. Siapa? Biar dikirim. Ingat saya sudah kirim sebagian. Dari sini ya yang ya. Jadi sebetulnya buku Islam in the Bible itu saya mungkin juga akan sampaikan besok. Islam in the Bible itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Musadik Marhaban. Dan Musadik Marhaban ini punya pengajian waktu itu membahas mengenai itu dan bukunya mengenai Yehuda atau yang membunuh Yesus. Jadi dia punya pemandangan yang berbeda mengenai Yesus dan perkawinan anak-anak. Siapa? Tati. Kayaknya Mbak Tati. Bocor Bu itu, nggak tahu suara siapa. Bocor. Halo Mbak Tati. Ya. Sorry, suara gue masuk ya. Heboh mengenai perkawinan anak. Ya, jadi gitu. Jadi kita sampai mana ya? Oh, Musadik Marhaban ya. Jadi saya akan mungkin banyak orang yang kenal pertama kali beliau itu adalah dari buku itu. Saya juga mengenal beliau dari buku itu. Tapi kemudian Musadik Marhaban ternyata berbeda pendapat tentang satu hal, yaitu kematian Yesus disalib. Kalau Pak Thomas secara pribadi akan menganggap bahwa Yesus mati disalib dan mengalami kebangkitan disalib dan seterusnya. Kemudian di bukunya itu saya menemukan kata-kata yang beliau tidak tahu. Misalnya gini, beliau menjelaskan bahwa di dalam Islam Alkitab itu ada distorsi dan lain sebagainya. Jadi dia memberikan catatan kecil di bawah footnote gitu. Saya tanyakan apakah beliau tahu bahwa Musadik itu melakukan tambahan seperti ini dalam buku terjemahannya. Beliau tidak tahu. Jadi dari situ saya juga agak tidak respect ya, karena menurut saya kita mengalih bahasakan buku seseorang dan kita kenal baik orang itu. Kita berdiskusi dengan dia. Jadi kalau kita misalnya menambahkan kata-kata kita sendiri, bahkan meskipun itu di dalam footnote, dan kata-kata itu sebetulnya agak mendistorsi juga dari tulisannya beliau yang
ingin menegaskan mengenai Islam ada di dalam Alkitab, menurut saya itu tidak etis ya. Jadi dari situ saya mulai kehilangan respect dengan Pak Musadik. Mungkin ada teman-teman yang masih sering ketemu kali atau kenal beliau ya. Gimana kabarnya tuh orang tuh? Ustadz Musadik Marhaban tuh. Mungkin ya orang-orang Syiah di sini nih. Orang mana? Andi ini orang Syiah nih. Jadi Enggak, Pak Musadik itu orang mana? Orang Bandung, Jakarta. Aceh kalau nggak salah dulu ya. Oh, tinggal di Aceh. Nggak, dia Jakarta tapi Aceh. Dia Arab. Dia Masaid. Udah lama nggak ketemu, Mbak. Udah lama. Menghilang ya. Beliau kan Syiah kan? Ustadz Syiah kan? Ya. Biasanya orang Syiah yang tahu kabar-kabar mengenai Pak siapa namanya Bu? Ulang Bu, maaf. Musadik Marhaban. Musadik Marhaban. Oh. Musadik Marhaban. Dan Syiah yang aman itu di Indonesia tuh Kalau orang Syiah mah saya Pak Bagir tuh. Oh ya. Syiah yang aman. Nggak, beliau beliau juga ada yang Syiah, cuma saya nggak mau yang ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol seperti ini masih mending ya. Kalau yang sudah ada politis kayak Sunni itu saya riskan banget. Takut jadi kekeluargaan kita jadi terpecah gitu sih kalau saya di keluarga saya sih. ya. Padahal saya sendiri juga punya sih Bu. Kayak maksudnya keluarga yang juga Islam Syiah juga ada sih. Oh, ada Kenalan saudara saya Syiah. Iya, kebetulan jadi saya itu keluarganya di ruang keluarga saya itu sebenarnya lintas agama Bu. Jadi dari keluarga bapak yang keturunan Manado, saya sendiri kan memang masih ada keturunan Manado, itu pendeta Advent. Makanya saya waktu kapan di grup dewan redaksi kan saya bukan di Zoom yang sebelumnya saya pernah ceritakan yang soal Seven Adventist juga pantang makan lele, makan seafood, kok mirip Syiah ya. Itu karena saya punya kerabat keluarga juga yang pendeta Kristen Advent, yang Syiah juga saya juga ada. Gitulah Bu. Oh. Ya Islam yang rada nanggung, kayak saya juga ada banyak. Maksudnya ada nanggung. Kalau Mbak Ferita Soalnya saya kecenderungan saya lebih ke sekuler sih Bu. Nggak begitu ini religius kalau saya loh. Soalnya saya juga lebih ke senang ke seni gitu sih. Kalau untuk kenalan saya juga ada dulu ketua yayasan di sini Banten juga ada, cuma memang nggak bisa diajak ngomong santai. Benar kata Mbak yang tadi, yang aman paling ya tokoh Syiah yang tadi. Yang bisa kalau Pak Bagir itu kan dia yang punya mizan ya, jadi aman lah. Oh, pantesan. Dosen saya juga itu beliau dulu. Pak Bagir. Adiknya juga ini dosen yang didengar lah sama Kemenang. Betul. Pak Zainal Abidin Bakir. Ya maksudnya termasuk terhitung bisa diajak ngomong lah ya, orang kuat yang bisa diajak ngomong. Kalau di sini mah nggak bisa, saya geleng-geleng saya deh pokoknya. Apalagi saya pernah jadi guru honorer, ya ampun. Kalau Pak Zainal Abidin Bagir itu ikut ABI juga ya. Kalau Pak Haidar Bagir kan ikut ABI, dia ikut mendirikan ABI. ABI itu Organisasi Ahlul Bait Indonesia. Iya, Pak Zainal secara formal sih nggak ada di situ. Tapi ya beliaunya kan Syiah, terus pijakannya kan juga hak asasi manusia, nggak ngomong Islam aja juga jarang. Iya, kalau orang Syiah di Indonesia begitu rata-rata, even kayak Agus Abu Bakar Al-Habsyi itu kan dia Syiah, cuman tidak mengatakan dirinya Syiah. Yang selalu kelihatan jelas Syiahnya kan Muhsin Labib. Ini banyak penggemarnya nih, Andri ini penggemarnya nih. Kalau Jalaluddin Rahmat itu Jalaluddin Rahmat. Oh ya, istrinya baru meninggal kemarin ya, istri pertamanya Bu Elis. Iya, Kang Jalal ya. Ya, istrinya Kang Jalal. Istri yang pertama ya, yang kedua kan cerai, Mbak Niken. Mbak Nike. Ya, Mbak Nike, ya.
Ya itu pernah ke rumah saya juga Mbak Nike ini. Mbak Nike, jadi gini ya, karena tulisannya Pak Thomas itu judulnya Syiah in the Beliefs, jadi banyak orang Syiah kemudian tertarik kepada beliau. Ya, beliau sampai mengajar di Kuwait, antropologi agama, misalnya di Kuwait. Di Kuwait itu ada komunitas Syiah juga. Sampai akhirnya kan putrinya juga menikah dengan orang Syiah Irak. Tapi kemudian putrinya Pak Thomas. Yes, Sister Anna Maria. Itu seorang pemain musik namanya musik piano tapi yang jenis klasik itu klasik dog apa ya tadi apa sih? Kok aku tiba-tiba lupa ya namanya itu ya. Ya itu mungkin Verita tahu lah itu Krahon. Apa sih? Aku ingatnya kayak kakak gitu deh, apa sih? Lupa jadinya. Apa tuh Bu? Sebentar Bu. Piano tapi piano yang sebelum piano. Jadi dia itu benar-benar sederhana. Musisi juga apa Bu dia? Ya musisi, guru musik. Wah, coba nanti saya tanya deh. Saya juga ada kenalan anak pianis ya. Perempuan ya Bu? Ya. Jadi besok itu mungkin bisa disayangkan juga beliau menyanyikan lagu mengaji Taurat. Jadi besok bisa ditampilin kali ya, Andi, Sister Anna. Nanti saya minta izin sama beliau kalau saya boleh. Oh di YouTube. Ada videonya. Beliau mengaji dalam jadi kayak ngaji Quran tapi ngaji Taurat gitu kan, ada bahasa Ibrani. Nah itu memang Al-Daudiyah yang asli biasanya seperti itu. Jadi kalau ngaji itu dia lebih kepada dengerin bahasa teks aslinya, baru kemudian didiskusikan dalam bahasa lokal. Nah, jadi karena beliau itu sering membahas mengenai Syiah in the Belief, maka beliau itu akhirnya pernah naik haji dengan biaya dari Shirazi Foundation. Di dalam Syiah itu sekarang ada setidaknya beberapa kelompok. Syiah yang 12, saya bahas di sini Syiah 12, bukan Syiah 7, bukan Syiah 5, Syiah yang lain-lain ya. Syiah 12 itu kan ada Akbari dengan Usuli. Akbari ini dia nggak mempercayai majak, pokoknya hadis-hadis aja. Kita bisa meyakini hadis-hadis tanpa perlu majak atau taklid kepada seorang ayatullah. Nah, di antara majak-majak ini kemudian ada yang Irak dan Iran. Irak misalnya contohnya adalah Sistani, Qazwini. Kemudian kalau Libanon itu yang Hezbollah itu loh. Hezbollah itu siapa? Hezbollah Nasrullah ya namanya ya. Nah kalau yang Iran itu ya antara yang pemerintahan sekarang siapa? Khamenei dengan yang anti kepada Khamenei. Ini ayatullah yang di penjara. Contohnya adalah Shirazi. Shirazi itu jadi di Iran juga namanya kita sama seperti di agama lain, saya pikir sama ya. Kalau sudah bapaknya itu ayatullah, anaknya biasanya ayatullah lagi. Atau saudaranya laki-lakinya atau keponakannya. Jadi kalau kamu meninggal yayasannya itu kalau diambil alih oleh saudara laki-lakinya atau keponakannya atau anak laki-lakinya atau cucunya. Jadi seperti itu. Jadi Shirazi yang diikuti yang memberikan beasiswa kepada Pak Thomas adalah Shirazi yang sudah meninggal. Nah sekarang Shirazi yang ada ini yang menimbulkan semakin banyak disintegrasi di dalam kalangan Syiah. Mungkin teman-teman Syiah tahu ya, istrinya Kang Jala itu ngajaknya adalah Shirazi itu kalau nggak salah. Kalau Kang Jala saya nggak tahu ngajaknya siapa, tapi bukan Shirazi. Jadi karena ada perbedaan pendapat mengenai itu di politiknya Iran, akhirnya meluas tuh kemana-mana ke seluruh dunia orang Syiah. Jadi kalau saya ngeliatin percakapan orang Syiah, yaitu mereka antara pro dan kontra kepada Khamenei atau Shirazi. Biasanya Shirazi ini dicap sangat keras dan ekstrim, terutama misalnya yang terbaru itu kan siapa? Habib itu ya? Yang dia ya? Ustaz Habib ya siapa?
Yasir Habib. Habib. Ya kan? Itu kan Sir Haji ya. Nah, makanya Nah, itu makanya kalau Pak Roma sendiri sih ya tidak terlibat lah, Pak. Tidak suka yang politik gitulah, karena itu kan riskan ya, politik seperti itu. Sudah banyak orang dimasukin penjara, bahkan ayatullahnya juga kan, penjara rumah kan banyak ayatullah yang penjara rumah, setahu saya begitu. Nah, lagi ya. Ada lagi mungkin? Ya kalau black itu kalau yang Ahmad Al-Hasan itu. Oh ya, itu juga jenis yang lain itu dia keluar dari usuli, tapi dia tetap usuli. Jadi gini, dia mempercayai bahwa si Ahmad itu sebagai majanya mereka, in the sense, tapi kan di dalam ajaran Mahdawiyah. Jadi di dalam Islam ada yang namanya Mahdawiyah. Mahdawiyah itu sama seperti di dalam Yudaisme adalah keyakinan kembalinya Mesias, yaitu Elia, ya kan? Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Kekristenan meyakini bahwa Yesus itu akan kembali ke dunia, bla bla bla, itu jadinya Mesias, Mesianisme. Di dalam Islam namanya Mahdawiyah. Dalam hadis-hadis Mahdawiyah itu kan ada tokoh yang akan menolong Imam Mahdi. Nah, kalau nggak salah namanya apa ya? Khorasani, no, ya, orang-orang Khorasan yang akan menolong. Ya, itu sebabnya mereka mengambil hadis itu bahwa tokohnya mereka adalah Mahdi ke-13. Tapi bukan Imam Mahdi, tapi menolong Imam Mahdi yang akan datang. Kamilah yang akan menolong, kamilah yang mengibarkan panji-panji hitam itu yang dinanti-nantikan. Mereka meyakini seperti itu. Oh, itu ya, makanya Black Banners of the East itu ya. Yes, karena itu. Tapi dia salah satu videonya yang paling terkenal kan tentang Petra itu, bahwa Mekah itu, dan itu completely, maksudnya nggak ada kaitannya dengan Dan Gibson, tapi separate betul-betul dari pendapatnya Imam Al-Hasan katanya bahwa Petra itu adalah the original station of Kaabah gitu kan. So kan gini, kenapa di dalam Islam itu ada banyak perpecahan yang banyak orang tidak lihat? Itu karena kepada konsep parampara itu. Parampara itu kan ada suksesi dari guru kepada guru. Sampai Khalifah Rasyidin, semua mazhab saya pikir sepakat bahwa setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali sebetulnya. Sayyidina Ali tetap dirujuk walaupun khalifah itu pimpinan secara politik. Nah, itu di situ ada ketidaksepakatan dalam secara kepolitikan, ada Abu Bakar, ada Umar, itu karena menggunakan sistem musyawarah mufakat kan, dan Utsman. Nah, sedangkan kalau sistemnya suksesi guru kepada guru, mereka meyakini guru yang memilih siapa yang meneruskan, karena ini transmitting, bukan, it's nothing to do about leading a political government. It's only transmitting the wisdom and science. Nah, jadi akhirnya setelah Imam Ali, Sayyidina Ali, kan Sayyidina Hasan, semua orang sepakat, Sayyidina Husain, semua orang sepakat sampai tahap itu. Ada terjadi perubahan adalah karena kasus Karbala. Disitulah mulai banyak perubahan. Itu akhirnya meluas sampai di dalam konteks keislaman saat ini. Siapakah parampara yang selanjutnya transmitting from Rasulullah? Either it's direct, ya kan, with an unbroken chain of lineage, dengan rantai silsilah yang tidak terputus, atau juga apakah termasuk sampradayanya atau transmissionnya itu
misalnya kita ketemu Rasulullah dalam mimpi, atau misalnya Imam Mahdi muncul di depan kita, Elia muncul, Yesus di depan kita, terus itu adalah kita berhak mengklaim kita adalah mursyid selanjutnya gitu kan. Nah, ini yang membuat adanya percabangan di dalam Islam, adanya Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, tapi bukan nabi yang wahyu, maksudnya nabi bagi mereka itu sebenarnya pelanjutnya Rasulullah. It's tidak setara dengan Rasulullah gitu, tapi hanya melanjutkan. Itu parang-parangnya Ahmadiyah. Nah, kemudian di dalam konteksnya tadi Shirazi itu Black Banner of the East. Sekarang ada konteks siapakah yang layak mewakili Imam Mahdi. Nah, sama seperti di kekristenan, siapakah yang paling layak mewakili Yesus? Bagi orang Katolik adalah the Pope, Paus gitu kan. Nah, ini sama dalam konteks Syiah. Akhirnya ada majak-majak, kemudian di dalam majak-majak, kemudian akhirnya di dalam kayak Yemeni itu ya Ahmad Al-Hasani lah saya yang menjadi pemangkunya Imam Mahdi. Dalam Bahai dulu sebelumnya ada bab itu munculnya dari Nusairiyah. Itu Alawi ya. Jadi mereka itu Syiah 11 yang masih ada banyak di Suriah. Karena kematiannya Imam Hasan Al-Askari, setelah itu nggak ada siapa-siapa lagi kan yang melanjutkan. Ya, kemudian orang Syiah 12 meyakini Imam Mahdi putranya masih hidup. Kemudian ada murid dari bapaknya Imam Hasan Al-Askari, Imam Ali Al-Hadi, itu muridnya namanya adalah Nusair. Itulah sebabnya jadi Nusairite. Bashar Asad itu Nusairite. Nah, dia kemudian mengklaim bahwa sebagai murid dia yang berhak menjadi babnya Imam Mahdi. Begitu juga Ayatullah yang sekarang Khamenei, bahwa ya dia mendapat karena dia sudah sekolah, dia sudah layak gini, jadi dia berhak untuk menjadi wakilnya Imam Mahdi di bumi saat ini selama Imam Mahdi masih dalam kegaiban, in occultation. Begitu juga ya Senni dan sebagainya itu. Yang perpecahan yang perlu dilihat. Jadi sebetulnya masalahnya saya tidak melihat ini masalah akidah, no, it's masalah parampara, masalah suksesi guru ini. Siapa yang kita terima sebagai guru yang sahih menerima transmisi ini kan, transmitting ini gitu kan. Anggaplah kalau saya meyakini ya Pak Thomas menerima secara silsilah dari Bekas Wali misalnya seperti itu, atau di kalangan sufi Qadiriyah punya lanjutan-lanjutannya sampai kepada sekarang guru-guru Qadiriyah. Ada juga guru-guru sufi seperti Naqsyabandi. Ada Naqsyabandi kan macam-macam juga. Itu sama kan, mereka juga berbeda kan. Silsilah suksesi gurunya itu sama. Cuma kalau di sufi kan tidak terlalu saling mengatakan, sufi yang anu salah tuh sesat. Sufi yang anu ini nggak terlalu ya. Mungkin baru sekarang sih kayaknya karena adanya kolonialisme jadi disaling dibentur-benturkan gitu. Tapi kalau dulu saya rasa tidak ya. Mereka hanya menyadari bahwa kita gurunya beda-beda aja. Ada lagi mungkin? Dan mau nanya dong, Chen. Oke, siapa itu? Boro. Oh, ya. Tapi lebih ke ini sih, kalau nanti mau dijawab dari segi peperangan ideologi juga boleh. Di Indonesia ini kan Syiah ini gempuran diskriminasinya tuh dalam regulasi kan nggak terlalu besar, nggak sebesar Ahmadiyah maksud saya. Kalau Ahmadiyah itu kan sampai ada SKB 3 menteri untuk kemudian mengatakan mereka sesat gitu, tetapi kemudian Syiah ini kan enggak gitu. Tapi diskriminasi yang diperoleh kawan-kawan Syiah itu biasanya pada hak-hak sipil politiknya. Nah, sementara Ahmadiyah ini bahkan secara regulasi mereka itu dikatakan bahwa mereka sesat gitu. Mereka sampai
masjidnya di segel, kemudian kasus Cikesik dulu gitu. Ini apa sih yang sebenarnya bermasalah di internal Islam itu, Cek? Itu dia. Kalau aku pikir pengalamanku sih sekitar tahun 2000-an awal waktu aku kuliah, Syiah tuh nggak digitu-gituin. Aneh juga aku. Lama-lama ketika tahun 2010 ke sini, itu semakin gencar. Orang Syiah tuh disesatkan, kemudian di kafir-kafir yang lebih daripada Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah juga dianggap biasa-biasa aja ya tahun 2000-an itu, tahun aku kuliah ya, aku kuliah tahun 98 itu. Di HMI ku tuh dulu juga orang Ahmadiyah, orang Syiah, orang Sunni, orang Salafi bisa diskusi bareng kan tidak saling. Saya juga bingung waktu itu. Kemudian saya lihat sendiri mungkin juga ada faktor semakin maraknya. Kita semakin terbuka ya pengajian-pengajian, akhirnya semakin marak pengajian-pengajian dari Wahabi dan Salafi. Kemudian masyarakat semakin terpapar dengan nilai-nilai apa yang diajarkan itu, walaupun kadang ada paradoks atau paradoks atau tidak kesesuaian. Misalnya kalau misalnya guru-gurunya Wahabi yang Salafi itu tidak mengajarkan tahlilan, masyarakat awam itu tahlilan, mereka nggak sepenuhnya ngikutin gitu loh. Ya gitu. Tapi ada tetap nilai-nilai itu, dan karena ketidaktahuan mengenai sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh Syiah gitu kan. Oke. Tapi saya pikir juga ada satu masalah ini. Dalam Syiah sendiri kadang ada kelompok yang melampaui batas juga. Pertama, kelompok yang melampaui batas ini di dalam konteks memanipulasi dan mengeksploitasi ajaran mengenai mut'ah. Itu aku pernah melakukan advokasi ya kepada teman-teman yang mengalami akibat dari mut'ah yang diselewengkan dan digunakan secara melampaui batas lah oleh ustadz Syiah sendiri ya. I know some of them. Mungkin kalau saya beritahu di sini saya bisa kena undang-undang apa gitu, tapi nggak akan saya sebutin. Kita ngomongnya di belakang aja. Cuman itu sehingga memang kemudian mendapatkan nilai buruk ya, mut'ah nama. Kalau saya pribadi nggak menganggap mut'ah itu sepenuhnya salah juga. Itu kan namanya hanya konteks sekular. Orang diberikan satu akses untuk sesuai dengan konteksnya dia gitu loh. Nah, tapi ya, itu asal di dalam ini loh, fikih itu sebetulnya adalah sekularisasi terhadap hukum agama. Misalnya gini, dulu kan saya sudah jelasin, Rasulullah kan udah meninggal, kemudian di kekhalifahan, akhirnya direbutlah itu kan oleh si Abdul Malik, dia menanamkan kekuasaan. Kemudian ulama-ulama, murid-muridnya Rasulullah yang masih pakai sampradaya ini melihat, ya ini daripada menggunakan hukum-hukum yang mungkin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya, kemudian dikembangkanlah fikih. Yang mengembangkan fikih itu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini dihormati oleh Sunni maupun Syiah. Orang-orang Syiah orang-orang Habib di Indonesia semua keturunannya Ja'far Shadiq. Walaupun Sunni Syiah nggak peduli, tetap keturunan Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini dia melihat menerjemahkan hukum-hukum sekuler, diterjemahkan misalnya cara berpakaian, cara makan, cara minum. Itu sebenarnya hal-hal sekuler. Itu tidak ada hubungan dengan akidah. Makanya Imam Al-Ghazali itu bilang, apakah tujuan hukum-hukum agama? Tujuannya itu ada hifz al-nafs, hifz amal, hifz as-nasl, hifz akal gitu kan, dan hifz al-din. Tujuannya adalah untuk hidup, untuk akal, untuk keturunan, untuk ekonomi, dan untuk agama din. Din di sini lebih luas. Itu kan Imam Al-Ghazali bilang, pokoknya kalau udah posisi kayak Gus Ulil itu, makanya kan paham apa yang namanya fikih. Fikih itu kan sebenarnya sekularisasi itu. Itu masalahnya
akhirnya orang melihat ke fikihnya itu sekarang seperti itu. Akhirnya ketika di dalam konteks kesialan yang dilihat mut'ah seperti itu ada nilai kurang lah dari komunitas Syiah yang menyelewengkan gitu kan. Di samping itu juga ada bentuk-bentuk Syiah yang mulai masuk ke Indonesia itu mungkin karena imigran itu loh. Sekarang banyak imigran dari Iran, Irak ya, karena konflik di sana banyak kan tuh. Itu ada orang-orang yang melakukan tradisi yang di sana, di sini udah nggak ada. Jadi tradisinya tabara. Misalnya tabara itu mengutuk Abu Bakar, Utsman dan Umar. Kemudian memukul-mukul dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri saat Asyura. Itu kan udah nggak ada di Indonesia. Kalau kita belajar sejarah, mungkin ada dulu orang-orang Syiah yang seperti itu di Indonesia, tapi udah nggak ada. Karena mereka sudah menjadi Hanafi, sudah menjadi Syafi'i gitu kan. Saya memahami Syiah itu maksudnya ada orang yang meyakini penerusnya ada parannya ada Imam Ali ya. Jadi itu aku pikir sih gitu sih Mbak Woro. Aku melihatnya karena ada perubahan geopolitik internasional juga, dan kalau aku melihatnya secara metafisika atau spiritual, memang kita sekarang memang lagi memasuki zaman yang seperti ini. Kita sedang ada polarisasi di mana-mana. Ini polarisasi di dalam Islam. Di tingkat nasional kita sekarang sedang ada polarisasi juga kan. Di mana-mana di dunia itu juga ada polarisasi antara ateis dan teis ya kan. Ini sekarang lagi rame kan. Ya itu aku rasa gitu sih, aku ngeliatnya fenomenanya polarisasi lagi di mana-mana, saling runcing ya nggak sih? Iya. Aku sih dulu sempat berpikir kepentingan global juga kan, Chen. Kalau nggak salah ya, aku nggak terlalu tahu banyak juga soal Syiah, tapi bukannya Iran itu adalah salah satu ancaman dunia gitu, sementara mereka adalah pusat Syiah. Bener nggak? Ya. Jadi gini, kalau sering baca tulisan Mbak Dina Sulaiman, memang ada yang namanya proksi. Tapi kalau saya melihat dari segi sejarah, proksi ini sudah ada dari zaman dulu. Dulu ada Bizantin lawan Persia. Rasulullah mulai mendeklarasikan Islam tahun 612. Itu masih perang Bizantin dan Persia. Bizantin itu melawan Persia tahun 608 sampai 628, kalau nggak salah 20 tahun lebih. Apa kurang, saya nggak tahu ya. Seingat saya segitu tahunnya. Nah, saya bisa mengatakan Islam muncul itu karena perang Bizantin, dan secara politik ya, latar belakang politiknya ada kaitan itu dengan itu apa. Bizantin ini empire, Persia itu empire, Bizantin itu ingin mencaplok wilayah-wilayah Arabia. Persia juga ingin mencaplok wilayah-wilayah Arabia. Jadi mereka itu memperebutkan buffer mereka yang ada di Teluk Persia, Ethiopia, kemudian di wilayah Levant sekarang. Itu ada konteks itu juga. Dan kita tahu Rasulullah dan konteks kelompok mereka, komunitas mereka adalah masyarakat pedagang. Ini ada hubungannya dengan merkantilisme atau ekonomi. Nah, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Sekarang itu semakin berkembang karena kita tahu ada kolonialisme. Dan proksi itu sebenarnya kalau dilihat lagi, Rusia, Iran, Cina, itu proksi yang sejak dulu sudah ada. Karena apa? Dulu Empire Persia itu perdagangannya seperti apa. Jadi itu tidak bisa dilihat secara konteks kekinian aja loh. Itu ada hubungan dengan zaman-zaman dulu gitu kan. Cina, Rusia, Persia. Kemudian proksi yang sekarang Amerika, Inggris, Eropa. Oke, itu kepanjangan atau keturunan dari Bizantin. Oke. Tuh. Nah, kita itu sebetulnya nggak ada di proksi itu, tapi kita menjadi sekarang, kalau dulu diperebutkannya adalah wilayah Teluk Persia dan Arabia, dan sekarang wilayah Teluk Persia dan Arabia itu sudah condong ke Bizantin, ya kan? Itu sudah kecondong ke Eropa kan? Sekarang orang-orang itu kan, even Yahudi pun sekarang kan Zionis itu kan sudah ke Eropa, bukan ke Persia gitu kan.
kita itu diperebutkan juga. Sekarang di wilayah kita itu diperebutkan oleh proksi-proksi ini. Iya pasti ada gitu. Itu perkembangan. Aku melihatnya sebagai evolusi sejarah, itu perkembangan dari evolusi merkantilisme kita. Sekarang akhirnya kan kita lihat bagaimana evolusi merkantilisme kita. Kita sekarang semua jualan. Kayak sebetulnya ini juga jualan kan. Mbak Oro jualan online. Kita semua online kan, jualan online. Itu evolusi merkantilisme dari sudah ada jejak-jejaknya sejak 2000 tahun yang lalu. Itu Mbak. Iya. Jadi sebenarnya itu kalau di evolusi ya namanya evolusi proksi itu dari zaman dulu sebelum Masehi, terus Masehi awal sampai sekarang pun masih terjadi ya Chen ya. Iya, masih terjadi Mbak. Semakin kita sekarang mungkin kita akan menuju puncak dari merkantilisme itu, aku rasa, karena ini merkantilisme kan semakin kayak sekarang karena ada kolonialisme kan, jadi keinginan untuk memonopoli perdagangan. Puncaknya kan akhirnya neo-imperialisme dan akhirnya kita lihat ada kayak Freeport, ya kan? Iya, karena sumber dayanya makin terbatas. Korporat agung. Nah, ini terus akhirnya selain itu ada yang seperti itu, ada perlawanan juga kan, pastinya nggak mungkin masyarakat itu diam aja, kayak kita melakukan perlawanan misalnya kan, dengan kita punya bisnis kita sendiri juga tetap ada. Itu akhirnya yang menyebabkan semakin perjalanan kita akan menuju kemana ini kita bisa lihat lah. Kalau aku sudah menulis sih, mungkin dalam waktu dekat ini akan terbit adalah itu ya kita ini sekarang sedang menuju titik di antara tahun 2026 dan 2030. Terus saya lihat kayak orang-orang sudah membuat di PBB dan lain sebagainya SDG 2030. Itu kita bisa lihat itu Mbak, perjalanan kita tuh akan menuju ke situ nggak sih gitu kan. Sekarang ini makanya ada pandemi dan lain sebagainya. Dan anehnya lucunya pandemi sekarang dan wabah sekarang misalnya, dan juga kayak konteks gempa bumi sebenarnya itu siklus suatu hal yang sudah pernah terjadi, yang selalu ada di dalam setiap perubahan, istilahnya zaman, age, ya gitu ya, perubahan zaman. Jadi kita sudah berevolusi lagi ke zaman yang apa, selalu ada kerikil seperti pandemi sekarang. Dulu kan ada pandemi bubonik abad 13, itu mulanya itu kan jatuhnya Baghdad, jatuhnya Baghdad itu memicu lahirnya Renaissance, memicu lahirnya Enlightenment, memicu lahirnya revolusi industri. Wah, ya kan? Nah, zamannya Rasulullah itu apa? Itu pandemi Justinian. Itu yang memicu lahirnya Islam, ya kan? Memicu lahirnya empire Islam tadinya dikuasai hanya oleh Bizantin dan Persia, sekarang dan Cina dan India, sekarang muncul satu jenis empire yang empire itu berdasarkan kosmopolit sebetulnya. Islam itu kan kosmopolit, bukan satu budaya. Kalau Bizantin iya Romawi, Yunani, Helenisme, Persia iya budaya Persia, Indo-Arya, India ya kita tahu itu India, Cina gitu kan. Ini kosmopolit. Di dalam empire Islam ada orang Cina, ada orang Persia, ada orang Bizantin, ada orang India. Ya itu model baru lagi dari jenis empire. Nah, dari model jenis empire ini sekarang kita lihat korporat. Korporat itu apa budayanya? Ya, empire-nya korporat apa budaya? Nggak ada kan, nggak jelas kan, sekuler. Istilahnya bukan dewa-dewa mitologi Helenisme atau bukan agama Islam, Kristen, Hindu lagi kan. Siapa saja yang berkuasa, yang penting kalau yang namanya Freeport ya Freeport aja gitu kan, misalnya gitu. Dewanya duit. Apa bahasanya itu, bahasa Alkitab ada tuh, dewanya duit, Mamon ya apa? Mamon. Ya. Dewanya duit. Ini ada cat menarik nih, baca ini. Jadi, ya Mbak. Ada cat menarik nih. Cat buruk itu. Jangan dibaca. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kita. Oh ya. Iya. Enggak, cuma chat basa-basi kok. Itu di Karawitan ya? Sekolah Karawitan ya? Kayak gitu ya? Bukan.
Ibu, ini saya juga pas guru honorer seni di sini. Di Banten lah, Bu. Oh ya, di biasa ya, Mbak. Kota Serang. Iya, di Kota Serang. Jarang-jarang loh, Bu. Saya biasanya kan selalu yang ketemu kan ya klien dirinya kan Sunni ya, Bu. Jarang yang Syiah sih. Ini aja saya benar-benar pengalaman banget di sini pokoknya sih. Ya, banyak ketemu hal-hal yang menurut saya langka lah gitu. Dan ya kaget juga ada Syiah tapi karakternya ya yang seperti yang saya chat tadi ini malah dia tafsir doktrin tunggal, jadi ya agak konservatif gitu ya, agak kaget juga saya juga baru iya, Syirazi itu Syirazi yang sekarang, yang dari sekarang itu mereka sama kayak Wahabi Salafi yang mengharamkan musik. Ya, sebenarnya ketua yayasannya nggak mengharamkan musik, Bu, cuma dia agak ketat sih, Bu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya kurang lebih sama kayak rekan-rekan guru yang lain yang menganut Sunni yang doktrin tafsir tunggal yang lain. Misalnya siswa-siswi nggak boleh kelihatan akrab, nanti takut terjadi gampang ketakutan yang berlebihan menurut saya sih, jadi terlalu baik juga. Misalnya kalau kamu akrab sama ini takut terjadi jinah ya, kayak gitu lah, Bu. Ini pada di lingkungan pendidikan loh, Bu, bayangin, Bu, lingkungan pendidikan SMP. Aduh. Kalau yang untuk yang saya barusan cerita ini memang di daerah Cipocok, jadi SMP IT ya, sekolah yayasan Islam. Yang satunya lagi di SMP negeri gitu. Mas ya nggak menutup juga sih, di SMA-nya juga ada. Saya juga kebetulan pernah ngajar SMA juga. Jadi saya itu guru yang caplok SMP SMA gitu. Iya. Iya. Tapi memang di setiap keagamaan selalu ada bagian agama-agama yang mau ekstrim. Nggak mungkin nggak ada. Kalau di Yahudi ada yang kayak gitu, yang mau dia jilbaban terus, kemudian tidak boleh mendengar musik, dia hanya boleh mendengar musiknya agamanya doang, kayak ngajinya Tauratnya doang. Iya. Kristen betul, juga Bu, ada benar. Loh, jangan salah. Ya benar, Bu, benar. Saya Kristen ya. juga ada, saya tahu. Tapi belum pernah langsung ketemunya. Cuma kalau dari cerita teman-teman yang Katolik dan Kristen ya juga suka cerita, lu teman tetanggaku yang ini begini loh, begini. Masa nggak boleh sih kita nyanyi lagu pop, dilarang katanya. Kalau orang Kristen nggak tahu istilahnya, sebutannya bukan haram ya, tapi saya dengernya oh ya nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin nyanyi selain lagu agamanya, maksudnya lagu untuk peribadatan. Pokoknya nyanyi lagu peribadatan itu yang dibolehin, nggak boleh nyanyi lagu duniawi katanya. Ya saya juga di Jogja juga ada, Ibu, punten saya sedikit sharing juga. Jadi di Jogja pun saya juga ada tetangga dan kenalan juga, dia orang Katolik. Itu juga agak juga yang sangat konservatif juga pandangannya. Jadi kami cuma lagi sedang gitaran nyanyi, ya namanya juga remaja ya, Bu, ya Allah, Bu, itu cerita udah lama banget, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Kita lagi nyanyi lagu band-band waktu zaman tahun 90-an, ditegur katanya, nyanyi-nyanyi aja sana keluar gitu kan. Tadinya saya kira karena hanya sebagai ego orang tua aja, karena merasa berisik. Tapi enggak, pas kami beberapa kali juga pernah latihan lagu yang bukan cuma lagu pop band-bandan ya, Bu. Kita untuk paduan suara untuk 17-an, ternyata bapaknya itu emang rada konservatif fix. Jadi akhirnya kami pindah. Kami ajak anaknya itu di luar kita tuh jadi nyanyinya di belakang sama diam-diam gitu loh, Bu, kucing-kucingan. Iya, paham. Hanya latihan nyanyi lagu buat 17-an tuh akhirnya ya nggak di rumahnya dia yang tetangga saya itu. Nah, selalu ada di dalam agama. Kayak di Hinduisme kan ada juga yang ekstrim sekali. Misalnya kalau kamu ingin mencapai kesucian, kamu lakukan dosa sebanyak-banyaknya. Makanya dia memperkosa, dia nggak pakai baju. Ada tuh kan aliran yang seperti itu dalam Hinduisme. Rahmat mungkin lebih tahu itu aliran Hinduisme apa itu. Saya baru tahu juga nih. Oh, ini juga ada yang gitu ya. Kirain saya cuma masalah problem di kasta ya, enggak juga ya? Oh enggak, ada ya itu lebih ke tantra ya, yang tantra, yes. Sering disalahpahami. Iya, ada juga okay. Ya sering disalahpahami tantra. Tapi di aliran Buddha itu, Buddha pernah mengajarkan untuk para biksunya itu untuk menjauhi wanita. Itu salah satu disiplinnya juga seperti itu.
Ya, tapi itu bukan untuk semua, itu untuk yang ya biksu. Ya, biksu. Terus juga apa namanya? Iya, ya itu menjauhi wanita. Terus ada yang ekstrim kalau di Tibet itu setelah dia tapa, meninggal, mati, dia kemudian ditaruh mayatnya supaya dimakan oleh burung-burung. Itu ekstrim, itu banyak orang tidak suka juga itu. Orang Buddha sendiri menganggap itu terlalu ekstrim. Karena tidak ada api, tidak kayu bakar sulit. Terus juga kalau dikuburkan tidak akan terurai selama bisa sampai ribuan tahun karena kan di es. Itu permasalahan teknis saja yang seperti itu. Nah kan makanya kan kita nggak tahu, kita jadinya kan ngebahasnya dengan konteks kita makanya itu perlunya antropologi kan. Iya. Iya. Di sana karena untuk bakar mayat itu butuh kayu-kayunya itu kan impor dari India itu dan aksesnya ke sana sulit sekali. Betul. Ceritanya kalau naik pesawat ke sana itu hampir ya harus pintar, pilotnya harus pintar untuk mendaratkan pesawat di kayak Nepal sama Tibet itu. Sampai sekarang masih kesulitan untuk masalah pemakaman itu, makanya dibiarkan dipersembahkan kepada apa ya burung-burung ya nazar ya, burung apa. Karena mungkin ditanam pun susah ya, dikubur susah ya. Nggak akan terurai kan, banyak sekali pendaki-pendaki itu yang ditemukan masih relatif. Saya pernah bahas juga sama teman yang di grup science, kayak kenapa banyak pendaki juga masih badannya tuh masih utuh ya, benar karena saking dingin. Jadi jenazahnya itu masih kelihatan relatif utuh ya. Makanya karena itu ada tradisi yang dimakan burung itu konteksnya karena geografisnya ya. Geografisnya ya. Betul. Iya. Tapi kalau soal ini kan konteksnya kalau jenazah yang kayak di Tibet itu yang soal ekstrim. Kalau misalnya ada kayak salah paham seperti sayangnya nggak ada teman Buddha, saya juga bingung nih. Ya kayak misalnya orang biksu kenapa tidak boleh menyentuh wanita sama sekali? Apa ini seperti kayak di Islam yang tertentu yang juga ekstrim juga tidak membantu perempuan dengan alasan karena itu bukan mahramnya? Itu juga kira-kira mirip nggak seperti itu kah juga? Kan ada cerita anekdot yang 2 orang biksu melihat seorang perempuan kesulitan menyeberang gitu. Iya, saya pernah dengar. Iya. Iya. Yang satunya nggak mau gendong kan? Nggak mau. Terus yang satunya gendong. Gendong, iya. Terus yang satunya ditegur, kamu kok biksu kok gendong perempuan? Loh, kamu masih gendong dia ya? Kan kalau saya turunin dari tadi, saya nggak gendong dia. Tapi kamu masih gendong dia di pikiran kamu. Iya. Iya benar, anekdotnya Jen itu. Saya pernah punya komiknya itu. Kalau biksunya Tong Samcong, saya mau digendong terus. Ini Pak Bugayatri. Tong Samcong yang di film ya. Iya. Wah, idealis sekali itu biksunya. Ya itu salah satu disiplin yang ya kalau dalam Islam itu ya berkaitan dengan tazkiyatun nafs ya. Jadi pembersihan jiwa, dan itu saya rasa eksklusif. Ya maksudnya kalau ingin menerapkan seperti itu ya dalam setiap agama saya rasa ada seperti itu gitu. Praktek-praktek seperti itu disiplin maksudnya. Tapi itu menurut saya juga keterlaluan sih dari sisi manusia, dari sisi humanisnya juga jadi nggak ada. Soalnya saya ada pengalaman teman saya yang ini kebetulan, tapi saya udah keluar sih dari majelis. Jadi ceritanya saya waktu di isi Jogja itu, tapi sekarang saya udah keluar, benar-benar udah keluar dari sana, jadi hanya dengar dari cerita secara tidak langsung. Karena saya sudah bukan jadi anggota majelis yang tersebut itu. Jadi dari teman katanya ada perempuan, jadi ada perkumpulan kajiannya itu di daerah Sleman sana, dekat kaki Gunung Merapi itu kan katanya mau kumpul-kumpul. Ada salah satu anggotanya yang muslimah lupa bawa inhaler gitu, jadi dia asma. Nah, salah satu anggota kan ada yang laki-laki juga kan, nolong, tapi satu orang laki-laki lain bilang jangan
dia bukan mahram soalnya. Sementara waktu mau digotong sama perempuan, yang dua perempuan lain nggak kuat gotong gitu. Nah dia bilang nggak boleh ditolong karena itu bukan mahram. Kaget si orang yang laki-laki yang mau nolong langsung debat kan, kok apa hubungannya? Saya karena ini darurat, dua orang perempuan lain tidak bisa menggotong, jadi harus digotong laki-laki. Dia sudah bilang seperti itu. Akhirnya sejak itu ada satu anggota yang keluar dari majelis karena dikatanya Islam yang saya tahu bukan seperti itu katanya. Jadi begini ya, mungkin saya bisa melihat kalau dari sisi nafsiologi, memang ada pelatihan untuk orang yang ingin melakukan fokus hidupnya kepada hidup zuhud, seperti biksu, darwis, pastor, bruder-bruder Katolik itu ya. Kemudian juga di Hindu mungkin yogi-yogi tertentu. Memang pasti, tapi itu eksklusif hanya untuk contoh seperti saya misalnya. Saya punya kaul sudah berkaul untuk menjadi mujarada atau brahmakarya yang tidak boleh berhubungan seks dengan orang lain. Di dalam kekristenan Katolik jadinya adalah Bride of Jesus. Saya memilih Bride of Elijah. Nah, di dalam pelatihan saya awal-awal orang baru tahap awal memang pasti akan ada tahap sebelum orang berkaul yang tetap, itu selalu ada kaul, istilah kaul sementara, temporer. Di kekristenan terkenal itu. Saya kurang tahu kalau di Buddhisme atau di Hinduisme adakah kaul temporer itu yang bisa diperbaharui setiap tahun atau setiap selesai kaul itu gitu kan. Apakah dia bisa atau enggak melanjutkan sampai kaul tetap. Nah, itu praktek latihan sampai supaya dia akhirnya benar-benar renunsiasi dari kehidupan sekuler seperti berhubungan seks, dari kehidupan yang mewah-mewah. Nah, sementara itu orang selama ini yang ekstrim itu lebih melihat praktek-praktek yang sebetulnya adalah praktek-praktek awal untuk renunsiasi itu, untuk hidup zuhud, jadinya berlebihan. Padahal kalau orang sudah melakukan pelatihan-pelatihan itu, ya kan, misalnya para bruder, para pastor Katolik, para suster, atau seperti saya, darwis gitu, kalau sudah mencapai yang berlatih seperti itu, kan sudah biasa kan, nggak merasa ini lagi kan. Ketika sudah kembali ke kehidupan sekuler dengan kaul yang tetap, dia tuh ya seperti biksu yang tadi yang akhirnya menggendong itu, dia sudah menggendong, dia tidak hanya menggendong di dalam pikiran karena dia sudah melampaui tahapan yang itu gitu. Nah, tetapi kebanyakan orang yang ekstrim itu masih berpaku kepada tahapan yang sebelumnya itu yang masih latihan gitu. Gitu, jadinya berlebihan. Kalau aku lihat seperti itu sih. Jadi kayak kalau misalnya dia sudah melewati tahap yang udah prosesnya udah panjang, sebenarnya ya dia tidak akan berlebihan ya Bu ya? Ya enggak, karena memang tujuannya kan itu. Sama kan kalau sama kita puasa kan, harusnya setelah kita puasa 1 bulan itu kan udah kita biasa aja sama makanan. Kita tidak menjadi orang yang begitu ambisius dengan makanan, begitu berhasrat dengan makanan, ya kan? Karena kita terbiasa dengan puasa. Atau kayak seperti saya yang dulu kan kebetulan saya sekolah saya tuh yayasan non muslim ya Bu dulu. Saya akhirnya kalau pas bulan puasa lihat teman-teman makan ya biasa aja, apa seperti itu juga ya Bu? Ya biasa aja ya kan, biasa aja kita puasa ya, di tengah-tengah orang Kristen pun biasa. Saya puasa di tengah musim dingin. Saya puasa saya apa tuh? Puasa saya nggak minum sama sekali. Makan iya boleh. Tapi kalau saya pikir ngapain kok makan nanti kok nggak minum kan nggak bisa. Nah, ada puasa seperti itu, ada puasanya Ashura. Nah itu akhirnya saya puasa total pada di musim dingin di Eropa. Saya pikir ternyata kalau sudah biasa puasa ya itu biasa aja kan, akhirnya kan kita sudah biasa kan terlatih untuk puasa. Tuh. Nah, jadi tapi kita orang makannya nggak marah ya Bu? Iya. Karena ada ini kamu kenapa makan kita lagi puasa? Sama seperti orang sholat. Kita kalau sudah biasa sholat, sebetulnya kan kita bisa loh kalau kita diem sambil sholat. Seperti sholat kita bergerak karena kita punya imajinasi yang tinggi, tenang. Makanya kan di dalam rukun-rukun sholat kan kita bisa tuh kalau sakit sholatnya tidur. Iya kan? Pas lagi sholat bisa.
sebetulnya itu menurut saya memang seperti itu. Sholat itu latihannya, yoganya badan itu seperti itu. Tetapi sholat yang lebih bagus lagi ada sholat yang intelektual dan spiritual yang satu, bukan hanya lagi di badan. Karena badan itu kan sementara, kita kan ini kan cuma nempel ke kita aja. Nanti meninggal nggak di badan yang ini sama yang ini lagi. Walaupun mirip tapi mungkin bukan badan yang sama. Walaupun kita dibangkitkan dengan tubuh ini tapi sudah merupakan tubuh yang baru, ya kan? Terus kasarnya kalau ada kebangkitan tubuh, orang yang dibakar gimana dengan, aku nggak tahu sih kalau orang Kristen gimana ya pemikirannya mengenai tubuhnya orang yang sudah dibakar di abu, nggak sengaja terbakar atau apa seperti itu. Bagaimana terjadinya kebangkitan kembali itu bagaimana? Nah, saya nggak tahu, kalau saya belum mendalami masa itu. Tapi di dalam Islam, di dalam pemahaman saya, bukan dalam Islam, ya bisa saja apapun bisa terjadi di dalam konteks kita, karena kebangkitan kembali itu kan bisa dengan akses yang macam-macam. Misalnya terlahir dengan dari keturunan kita, atau sekarang sudah ada teknologi sekarang itu membuat kita memahami konteks-konteks yang dulu kita tidak pahami. Seperti sekarang kita bisa virtual meeting. Siapa tahu di alam yang lain, kan, dimensi yang lain, virtual meeting seperti kita saat ini ya biasa saja. Tidak perlu Zoom, tidak perlu pakai aplikasi Zoom, cukup pakai aplikasi hati misalnya, aplikasi telepati gitu kan. Kayaknya nggak mungkin, Bu. kecuali kita lihat, Bu, kayak di TV-TV. Mungkin ya gitu. Tapi kita jadi paham, oh iya. Loh, zaman aku dulu tuh nggak kebayang loh kita bisa visual meeting seperti ini. Ini kebayangnya cuma TVRI dengan Pak Harto doang yang bisa melakukan. Iya, Bu, bener loh, Bu. Yang pernah ngerasain zamannya Pak Harto. Ya, mungkin ada... Halo? Ya, mungkin ada yang lain, ada Valin nih. Katanya tadi Valin nggak bisa ikutan. Valin lagi ngajar les, Bu. Oh, dia lagi sambil dengar. Les apa dia? Jadi hanya mendengar aja mungkin. Soalnya dari tadi juga saya lihat dia ada, tapi kelihatannya hanya nyala. Dia tadi bukannya udah izin ya, Bu, les musik piano kan dia. Dia guru musik kan. Oh, ya. Ya, ada lagi? Kembali ke merkantilisme itu, jadi setelah merkantilisme nanti era apa nih, Mak? Ya itu saya juga kira-kira apa coba? Digital mungkin. Digital ya, jadi nggak perlu berdagang gitu ya, capek ya dagang terus ya. Penting duitnya dari mana? Bagi aja uangnya, disamain gitu, semua dapat gaji tiap bulan, dah selesai gitu. Jangan duitnya Bitcoin. Main gitu. Ya enggak, dari barter itu kan juga udah dagang dari dulu juga ada. Ya mungkin dalam bentuk mungkin kayak dulu barter, ada yang kata teman-teman yang sosiologis sih katanya gitu, katanya wah ya jualan sih tetap ada katanya, jadi perdagangan tuh tetap ada, cuma mungkin bentuknya nanti dua macam, yang satu kertas satunya Bitcoin katanya. Ya mungkin barter ya, lebih kepada barter mungkin ya. Lebih kepada jual diri. Iya. Ya kayak misalnya kita menciptakan, saya mau jual diri Tolong pesan jasa saya menyanyi. Sekarang itu nggak bisa, kita sekarang bisa seperti Mbak Woro jualan pecel kalau Mbak Woro tidak menceritakan dirinya seorang perempuan yang tangguh, ibu tunggal misalnya. Mbak Woro tuh harus memberikan satu citra tertentu supaya terlihat memang accountable bahwa pecelnya Mbak Woro itu enak gitu kan. Sama kayak Andi, nggak mungkin dia tampil sebagai cowok yang pemabok misalnya, terus jualin seminar-seminar online mengenai filsafat. Ya, masa mabok-mabokan, judi,
Ya kan kita jual diri. Kemudian misalnya translator kita Rahmat Darmawan itu menjual dirinya sebagai orang yang bisa jago bahasa Inggris. Dia harus sering menampilkan dirinya pintar bahasa Inggris. Itu kan namanya menjual diri sebetulnya. Itu sudah ada penelitian-penelitian mengenai di konteks kita sekarang adalah kita semua sekarang sedang menjual diri kita. Tentu saja bukan dalam konteks seperti PSK ya, tapi dalam setiap hal. Bahkan saat kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kita sedang menjual diri kita. Gue ini bisa seperti ini, kelemahan gue ini, kelebihan gue ini. Tuh. Lo harus jelas kok di perusahaan-perusahaan. Ya Mbak, saya mau bikin kursus filsafat mabok. Itu dong kayak Cikong. Cikong itu yang bocah Tuhan nakal. Drunken Master. Ya, bocah Tuhan nakal. Itu memang tokohnya trickster istilahnya. Memang ada tokoh-tokoh seperti itu yang di dalam berbagai peradaban itu tokoh yang dia memperlihatkan dirinya sebagai orang yang pendosa atau orang yang tidak reliable, tidak dapat diandalkan secara keagamaan. Tapi sebetulnya dia itu justru adalah seorang wali atau santo atau seorang dewa, tanda kutip dalam pengertian orang Cina itu dewa itu kan orang yang superior tertentu ya. Nah seperti si Cikung itu atau yang Cikung itu iya Cikung. Ya Cikung itu kemudian kan jadi inspirasi tokoh bocah tua nakal di Drunken Master gitu kan. Nah iya Drunken Master. Dia mau nunjukin ke orang mabuk itu seperti apa. Atau ada tuh tokoh-tokoh yang terbaru juga masih ada sekarang orang yang sering pergi ke pelaturan, seorang syekh sering pergi ke pelaturan, dia sebetulnya bukan untuk benar-benar bukan untuk berfoya-foya gitu, enggak, cuman dia memang dakwahnya di kalangan PSK dan dia tidak ingin terlihat sebagai seorang yang soleh. Jadi orang sama ini menyangka waktu dia hidup, aku pernah dengar ceritanya itu seorang syekh di Semarang gitu ya, aku lupa namanya. Dia itu disangka begitu, dia sering ke PSK, dia sering ke klub malam. Ternyata dia tujuannya itu adalah untuk mengayomi, mengajarkan, memberikan perlindungan kepada PSK itu yang dia kadang-kadang kan terpaksa menjadi PSK gitu kan. Jadi orang tahunya di luar dia itu adalah orang yang tadi itu gak baik ya. mesum gitu kan, sering pakai perempuan. Rajin PSK gitu ya. Padahal dia enggak. Ya. Padahal memang enggak. Dan banyak. Dan itu di setiap peradaban ada tokoh model-model seperti itu. Yang kalau di dalam Islam tokoh-tokoh figurnya ada Abu Nawas, Nasruddin Hoja, itu kan tokoh-tokoh yang yang menggoncang sesuatu yang dianggap mainstream, misalnya kisah yang banyak diceritakan kan, kisah misalnya menggambarkan surga itu penuh dengan bidadari, perawan, terus kemudian itu kisah dari Bekasi sebetulnya juga terkenal. Dan terus bilang pas dia dengar ceramah seperti itu, terus dia bilang, kalau gitu apa bedanya surga dengan rumah bordil, kata dia gitu kan waktu di ceramah. Jadi kita apa bedanya surga dengan rumah bordil gitu kan. Kalau saya ingetnya yang itu Bu, Balai Humor Nasruddin apa yang Abu Nawas, saya lupa. Kalau dia datang ke suatu pesta ditolak karena katanya dia pakai baju belel, baju yang jelek lah gitu. Terus dia balik lagi ke rumahnya, ambil baju yang cukup bagus. Pas dia ke pesta, dia akhirnya diizinkan masuk, tapi di dalam itu dia ambil banyak makanan, tapi sebelumnya dia taruh bajunya yang bagus itu Bu. Nah dia taruh bajunya itu, lalu dia ditanya sama orang-orang, lo apa yang kamu lakukan, katanya. Karena orang-orang hanya melihat karena saya bajunya bagus, jadi saya memberi makan baju saya, katanya. Iya, nah jadi kayak kritik sosial gitu Bu, kritik sosial. Jadi dia memberikan nasihat dengan cara-cara yang gila ya. Kalau kita mereka cara-cara yang gila, nggak masuk akal atau gendeng gitu kan. Edan, contohnya itu. Iya. Gitu.
Tapi masuk akal untuk di zaman sekarang, Bu. Ya intinya itu orang lihat citra kan gitu. Citra luar lebih penting daripada, meskipun sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ya kayak Ibu yang barusan bilang ya, kita kan namanya orang mau jual diri kan penting gitu kan, Ibu bilang lagi. Saya jadi kaitannya sama citra gitu, Bu. Citra diri. Ya kayak yang Ibu bilang, kalau kita mau ngajar, misalnya saya nih guru nih, nggak mungkin kan saya kasih citra diri saya itu mabuk-mabukan. Ya nggak bisa, susah. Iya. Kecuali kalau kamu mau jadi guru di kalangan pemabuk. Jadi kamu harus supaya kamu diterima di kalangan pemabuk, justru kamu harus tetap seperti orang yang bisa mabuk. Tapi kamu mabuknya itu takiyah istilahnya mungkin. Dan saya nggak sanggup, Bu. Terakhir di circle saya yang dulu, ya saya sih pernah ya, Bu, nakal-nakal. Namanya orang seni kan mirip orang filsafat kan. Jadi ayo rayain anggur merah ya. Mohon maaf ya teman-teman yang nggak suka, ini saya hanya sebagai perayaan aja gitu, perayaan ya hanya satu sloki gitu, jadi saya biasa aja gitu ya. Itu kalau saya circle di kesenian, bisnis seni gitu. Makanya saya lebih pendekatannya ke, kalau ada apa-apa saya ngobrolnya sekuler, Bu. Jadi mohon maaf ya, Bu. Ya. Kalau di Bekasi ada dua aliran. Di Bekasi ya ada dua aliran. Karena Bekasi itu dari dulunya ada orang-orang yang mazhabnya Hanafi, fikihnya Hanafi. Ini dalam mazhab fikih Hanafi itu minum alkohol itu boleh selama tidak memabukkan. Jadi yang tahu level kemabukan itu kan diri kita sendiri. Di dalam Bekasi itu ada dua yang benar-benar tidak boleh minum, modelnya seperti Pak Thomas. Kemudian ada yang membolehkan karena dia meyakini sebetulnya memang larangan kita mabuk atau minum alkohol itu karena larangan mabuknya. Karena mabuknya itu yang membahayakan orang kan, bisa membahayakan orang. Dan level mabuk itu kan setiap orang tidak sama. Makanya untuk mempermudah daripada bingung, udah haram. Itu gitu ya, Bu. Pantesan. Soalnya gini, Bu, saya juga bingung dengan hadis tersebut. Oh gitu. Jadi gini, saya kan kok di kenyataan lapangan kan suka beda ya, Bu ya. Kayak saya kan pernah minum berapa sloki, saya ya biasa aja gitu. Tapi ya saya kalaupun mabuk itu saya lebih ke pasif, Bu. Jadi nggak ngerugiin orang ya. Saya cuma diem aja gitu, tidur ya. Kebanyakan saya tahu ya. Makanya lebih banyak tidur. Kalau yang model pemabuk tidur malah menurut saya lebih aman. Cuma ya jadinya dijahatin sama yang tidak mabuk gitu loh, Bu. Misalnya diisengin coret-coret. Ya, karena tadi kita ngebahas fikih sekular yang untuk kehidupan bernegara dan masyarakat, ya. Maka itu dibikin haram karena supaya mudah untuk seluruh masyarakat tidak melihat semua level. Maka itu perlunya agama juga dalam bentuk transmisi personal. Misalnya gini, aku punya guru kan satu orang itu cuma Pak Thomas. Aku tanya kepada guruku mengenai hukum-hukum apapun misalnya. Kemudian ya pasti guru itu akan melihat konteksnya aku, nggak konteksnya Verita. Kalau konteksnya aku misalnya minum satu botol itu tidak mabuk, ya nggak masalah. Maka aku ya minum aja sampai satu botol misalnya. Tidak haram bagiku. Tapi karena misalnya aku tidak terbiasa minum satu botol, ya udah kalau cuma misalnya di musim dingin kayak aku dulu, ya aku minum untuk supaya penghangat dan supaya aku bisa tidur dengan pulas di musim dingin. Itu jadi kan tidak memabukkan, tidak membahayakan. Itu konteksnya, makanya beragama itu tidak sebaiknya memang seperti itu, tidak hanya berdasarkan yang massal seperti itu, tapi juga yang personal, yang guru one teacher one murid, satu guru satu murid gitu. Sebutannya apa ya, Bu ya, sebentar. Saya kayak pernah dengar tapi lupa ya. Itu tadi sampradaya. Oh, sampradaya. Mirip seperti privat ya, Bu ya. Privat tahu guru jadi tahu kenal murid seperti apa sih ya. Iya, jadi gitu. Itu makanya bahkan kenapa di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ada begitu banyak versi. Karena apa ya? Waktu Rasulullah jawab, kalau misalnya muridnya beda, ya hukumnya beda lagi dong, ya nggak sih? Jadi seperti itu. Nggak mungkin sama.
Oh, apa ini seperti kayak kasus ini ya, Bu ya. Jadi kayak gini, Bu, saya menemukan gini. Kayak saya menemukan hadis musik dan menari itu haram. Tapi terus saya menemukan hadis yang lain bilangnya apa? Ada muridnya Nabi Muhammad bilang gini, wahai Rasul, itu mereka memainkan musik, sudah biarkan saja. Saya lupa itu yang hadis siapa ya. Katanya, tapi disebutnya jindik, jadi gitu loh, Bu. Jadi sifatnya jadi bukan haram, tapi orang tersebut yang memainkan musik tersebut disebutnya jindik gitu loh, Bu. Jadi beda gitu ya, Bu. Orang juga harus tahu konteks gini loh. Di dalam kebudayaan Cina dulu ada 2 guru. Guru pertama namanya Konghucu dan guru kedua adalah Guru Mo. Guru Mo ini dia bertolak belakang dengan Konghucu. Dia bilang kita semua itu setara. Kita semua setara. Itu juga pokoknya dia prinsip-prinsipnya humanis sekali. Konghucu juga prinsip-prinsipnya humanis, tapi Konghucu itu lebih melihat kepada level-level hierarkis masyarakat. Jadi anak harus bakti kepada orang tua, itu sangat ditekankan. Iya, ketat itu. Sedangkan Guru Mo menganggap seorang anak harus hormat kepada semua orang tua, tidak hanya orang tua sendiri gitu. Ya, oke. Nah, Guru Mo ini kemudian juga ajarannya bukan mengharamkan, sangat menghindari musik. Karena apa? Pada masa itu konteksnya kerajaan-kerajaan pada masa sebelum zaman Tang, musik itu menjadi sangat mewah. Hanya masyarakat-masyarakat bangsawan yang begitu berfoya-foya memainkan musik. Sehingga mereka itu rela menghabiskan uang negara untuk musik, pertunjukan musik. Nah, itulah yang dikritik oleh Mo, maka mereka itu dalam tanda kutip mengharamkan. Tapi bukan mengharamkan berarti itu dosa, tidak. Tapi di dalam konteks karena itu menyebabkan orang menjadi melupakan masyarakat miskin, ya kan, gitu. Jadi membuat lalai. Ya, Guru Mo itu juga mengharamkan ada kutip lagi ya. Kan orang Cina itu senang menguburkan secara mewah dengan membakar-bakar, wah habis jutaan gitu kan, karena percaya di kehidupan berikutnya gini-gini. Itu juga dikritisi oleh Guru Mo bahwa orang itu memakamkan dia sederhana aja, seperlunya aja. Kita menghormati orang tua, orang yang meninggal itu sederhana aja. Itu yang diharamkan oleh Guru Mo. Mungkin di dalam konteks Rasulullah juga, saya pikir juga kalau misalnya katakanlah hadis itu benar, bisa jadi itu dalam konteks yang sama dengan disampaikan oleh Guru Mo. Kalau misalnya musiknya itu membuat orang menjadi melupakan kehidupan masyarakat, gitu kan, membahayakan, pasti itu dilarang. Semua hal yang membuat melenakan atau membuat lalai ya. Iya, misalnya gini, misalnya katakanlah presiden kita bikin konser seharga 1 triliun, ya. Padahal konser itu bisa buat membantu orang miskin di mana gitu ya, di gempa bumi di Sulawesi Barat, gitu kan. Sedangkan konsernya itu hanya untuk fun-fun aja, bukan untuk pengumpulan dana, bukan untuk apa, tapi hanya untuk senang-senang. Ya kita bilang dong, kita marah, kok presiden kita gitu-gitu amat sih. Foya-foya gitu ya, Bu. Nggak boleh dong ya seperti itu. Itu contohnya. Iya. Oh, jadi lebih ke konteksnya seperti itu ya, Bu ya. Ayo, terima kasih, Bu. Iya, saya juga mau sharing. Jadi seorang guru spiritual itu muridnya kan sudah menjadi sannyasi ya. Sannyasi itu ya semacam apa ya? Orang yang renunciate lah ya. Ya itu kan anaknya nikah, dan kalau anak laki-laki kalau di India kan yang urusan pesta kan dari pihak perempuan ya. Karena dia dapat besan orang kaya, jadi pestanya itu bermewah-mewahan sekali gitu loh. Nah, karena ini kan anaknya ya, akhirnya dia datang lah ya ke pesta anaknya, anaknya kan. Pulang dari pesta itu didiemin sama gurunya selama 1 tahun, nggak diajak ngomong. Terus setelah 1 tahun berlalu baru ngomong, anakmu itu
nikah itu urusan anak kamu. Dan itu bukan urusan kamu lagi. Urusan kamu adalah urusan sanayasi, yaitu melayani dunia ini, melayani sesama manusia. Gitu. Jadi sampai seperti itu kedisiplinannya gitu. Jadi itu anak kamu itu urusan dia gitu. Wong dia udah nikah ya bukan urusan kamu lagi gitu. Karena di dalam pesta itu kan ada istilah feeding the fat, ngasih makan orang yang sudah kenyang sebenarnya kalau di pesta itu kan. Yang datang orang kaya. Itu ngasih makan orang yang nggak kelaparan, maka jadi itu satu hal yang harus dihindari di orang yang melakukan disiplin spiritual yang sudah berjanji untuk melayani sesama manusia gitu. Nah, ya itu bagian dari disiplin-disiplin spiritual seperti itu ketika disalahpahami ya jadinya menimbulkan kesan ekstrim ya. Padahal maksudnya bukan ya, karena itu hanya untuk orang yang tadi melakukan renunciasi. Ya, yang renunciate memang itu ya itu anakmu mau di pesta nikahnya besar-besaran itu urusan dia. Kamu udah nggak berurusan lagi sama urusan dia gitu. Urusan kamu adalah sekarang kamu udah renunciate ya melayani dunia ini. Gitu. Kalau masih pengen melayani dunia tapi masih punya urusan pribadi ya nggak bisa. Gitu. Itu anak kamu itu urusan pribadi harusnya udah selesai. Gitu. Itu ketika dipahami kan jadi umpamanya itu kemudian jadi agama yang apa yang untuk semua orang ya. Iya, itu jadi ekstrim kan kayak Islam umpamanya itu jadi ekstrim. Ya, begitu betul banget. Oke, Mbak, udah jam 10, Mbak. Oke. Oh iya. Sampai ketemu besok. Iya. Sampai ketemu besok 10 menit ya. 10 menit sebelumnya kita masuk ya. 10 menit sebelum ya. Jam 3:50 ya berarti ya? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai besok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok jam berapa tadi, Ceng? Jam 3 ya? Ya, jam 3, Mbak. Oke. Yo. Assalamualaikum.